saudara-saudara. Harapan saya, saudara-saudara selalu diberi kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala. Saya akan menyanyikan Seperti Wanita. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Bapa kami yang ada di dalam surga, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang mengambil alih Tuhan, sehingga firman ini bisa tersampaikan dan memberi damai sejahtera, sukacita, berkat bagi setiap orang yang mendengarkan channel YouTube ini. Kuduskan channel YouTube kami ini Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan kitab Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12, tetapi apabila engkau berpuasa, Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di kitab Matius 6 ayat 12 adalah perihal tentang mengampuni. Mengampuni bagi banyak orang bukanlah suatu perkara yang mudah ketika kita disakiti, dikecewakan, ataupun difitnah. Terkadang bagi kita melepaskan pengampunan berat, tapi bagi orang yang percaya mengampuni adalah keharusan. Jadi di kitab firman Tuhan ini di Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa keuntungan dari kita bisa memperoleh dengan kita bisa mengampuni orang lain? Apa keuntungan untuk hidup kita? Di sini akan saya bagikan beberapa poin, bisa menjadi kekuatan dalam arti gini. Jangan kita menyimpan sakit hati, jangan kita menjadi tawar hati, karena itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan dengan begitu kita tidak akan bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan atas hidup kita. Di sini apa keuntungan yang bisa kita peroleh dengan kita bisa mengampuni orang lain? Yang pertama adalah kesalahan kita diampuni. Ayat 14-nya saya baca ya. Yang pertama adalah kesalahan kita diampuni. Keuntungan yang pertama ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi kalau kita mengampuni orang, Bapa kita di surga akan mengampuni kita. Makanya kalau kita mau berdoa, kita harus terlebih dahulu mengampuni orang.
Jangan kita membawa kekecewaan, sakit hati dalam kita menghadap Tuhan. Karena Tuhan tidak suka pada orang-orang yang menyimpan akar pahit, sakit hati, dendam. Jadi kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Syarat utama kesalahan kita diampuni yaitu Tuhan adalah dengan terlebih dahulu kita bisa mengampuni kesalahan orang. Jadi syarat utama untuk kita datang pada Tuhan, kita harus bisa mengampuni orang lain. Karena Bapa kita yang di surga terlebih dahulu mengampuni kesalahan kita. Tuhan tidak pernah melihat kesalahan kita. Hari ini kita bertobat, hari ini kita taat sama Tuhan, itu yang Tuhan lihat. Jadi Tuhan mau kita tidak boleh menyimpan akar pahit. Jadi hal yang pertama adalah kesalahan kita diampuni. Dan yang kedua ada perasaan lega, sukacita dan damai sejahtera. Saat kita melepaskan pengampunan, hidup kita akan terasa begitu bebas. Tiada yang membebani, urusan kita dan dengan pribadi kita sudah dibereskan dan tidak ada yang menghalangi sukacita. Jadi yang kedua ada perasaan lega, sukacita dan damai sejahtera. Selama kita menyimpan akar pahit di dalam diri kita, tidak akan mengalami damai sejahtera. Selalu kita berpikiran negatif dengan orang di sekitar kita. Kita selalu waspada, curiga. Dan hari-hari yang seperti itu tidaklah akan nyaman kita miliki. Tetapi kalau kita sudah mengampuni orang lain, itu sama saja kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Itu yang kedua ya, ada perasaan lega, sukacita dan damai sejahtera. Yang ketiga, hidup kita berkenan bagi Tuhan. Jadi di sini orang yang mengampuni tidak meninggalkan masalahnya di hidupnya. Kesalahannya diampuni Tuhan, hidupnya pun berkenan bagi Tuhan. Jadi yang ketiga adalah hidup kita berkenan bagi Tuhan. Jadi orang yang mengampuni tidak akan meninggalkan masalah. Jadi Tuhan berkenan atas hidup kita. Ini adalah 3 poin bagaimana keuntungan bila kita bisa mengampuni orang lain. Dan yang poin berikutnya adalah bagaimana kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain. Kerugian apa dalam kehidupan kita bila mana kita tidak bisa mengampuni orang lain. Tadi yang poin pertama adalah keuntungannya, dan yang sekarang adalah kerugiannya bila kita tidak mengampuni orang lain. Yang pertama adalah kesalahan kita tidak diampuni oleh Tuhan. Jadi tidak mau mengampuni, hubungan kita dengan Tuhan akan berdampak buruk. Kita akan baca di Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini adalah kerugian daripada kita tidak bisa mengampuni orang lain. Bapa kita yang di surga pun tidak akan mengampuni kita. Ya, saudara-saudara. Jadi hubungan kita dengan Tuhan pun tidak akan berdampak baik, tapi akan berdampak buruk. Dan sia-sialah kita berdoa. Jadi mau saudara berdoa dari pagi sampai malam hari, semuanya sia-sia. Doa kita tidak akan naik, doa kita tidak akan terjawab. Saya akan tegaskan lagi di Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi di sini di poin ini dikatakan, jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapakmu yang di surga bisa mengampunimu. Jadi yang kedua adalah, yang pertama, kesalahan kita tidak akan diampuni. Itu kerugian yang pertama. Dan kerugian yang kedua adalah akar pahit. Hidup tersiksa, tidak ada damai sejahtera. Kehidupannya akan terasa suram dan tiada kebelas jasa, sebab untuk bahagia ada ganjalan dalam hidupnya. Jadi akar pahit, hidupnya sangat tersiksa. Tidak ada damai sejahtera. Hidupnya akan suram. Karena apa? Dia membawa akar pahit. Sehingga dia tidak akan mengalami kebahagiaan. Selalu ada ganjalan-ganjalan. Hari-hari yang dia lalui adalah penuh kesuraman. Karena hidupnya tidak ada damai sejahtera. Ini kerugian yang kedua. Ya, kita akan mengalami akar pahit. Dan apapun yang Tuhan berikan pada kita, kita selalu melihatnya dengan negatif. Kita selalu curiga pada orang di sekitar
kita, sehingga membuat kita tidak ada damai sejahtera. Itu yang kedua, kerugiannya. Yang ketiga adalah kita menghakimi orang. Ketika kita tidak mengampuni, fokus kita tertuju pada keburukan orang dan tidak melihat kekurangan diri, cenderung menghakimi orang lain. Jadi kita kerjanya menghakimi orang. Kita tidak mengintrospeksi diri kita, padahal kita tuh banyak kekurangan, tetapi kita selalu menilai keburukan orang, merasa diri kita benar. Ini kerugian yang ketiga, adalah kerjanya menghakimi orang, sementara belum tentu diri kita benar. Nah, apakah dengan situasi seperti itu Anda nyaman? Sudah nyaman? Akan banyak orang membenci kita karena kerja kita adalah menghakimi orang. Kita tidak menyadari bahwa kita juga tidak baik. Yang keempat adalah membuka diri terhadap banyak dosa. Jadi di sini tidak dapat mengampuni bisa menjadi dendam, akar pahit, dengki, fitnah, berusaha membalas kejahatan. Jadi membuka diri terhadap banyak dosa. Dengan kita tidak mengampuni, kita menyimpan akar pahit akan banyak dosa-dosa yang lainnya masuk di dalam kehidupan kita, yaitu menjadi seorang pefitnah, menjadi seorang yang iri hati, menjadi dengki, memfitnah, berusaha membalas kejahatan. Nah, saudara-saudara, ini adalah kerugian dari kita tidak mengampuni orang lain. Jadi di sini saya membahas bagaimana keuntungannya bila kita bisa mengampuni orang lain, dan bagaimana kerugiannya dalam hidup kita bila kita tidak bisa mengampuni orang lain. Saudara-saudara, walaupun mungkin berat, namun belajarlah untuk kita bisa mengampuni. Jangan menuntun pembalasan, namun ampunilah orang tersebut. Pembalasan adalah haknya Tuhan dan bukan haknya kita. Jadi itu poin-poin yang bisa saya bagikan, karena dengan kita menyimpan akar pahit, kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, bila kita mau menerima damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan, kita harus bisa mengampuni orang lain dan mengasihi mereka. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kasih di atas segala-galanya, sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Ajari kami untuk bisa mengampuni orang lain, Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kami. Untuk itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus yang memimpin dan mengajari kami bagaimana kami harus bersikap menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan, urapi bangsa Indonesia. Kami percaya lawatan Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa-doa yang boleh kami naikkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.